menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Darut Thalabah Ibu Siti Khadijah SAG, yang kami hormati Dewan Guru SD Darut Thalabah, yang kami banggakan calon guru penggerak Ibu Nola Rizki Safara SPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari ini kita buka dengan pembacaan umul kitab. Semoga hadirnya kita di sini dicatat sebagai amalan hasanah dan senantiasa mendapat ridho dari Allah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Darut Thalabah kepada yang terhormat Ibu Siti Khadijah SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat rekan
rekan-rekan Dewan Guru SD Darut Talabah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, siang hari ini kita bisa meluangkan sejenak untuk mengikuti kegiatan dari CGP calon guru penggerak, yaitu yang dibawakan nanti oleh Bu Nola Rizky Safara SPD, di mana kegiatan ini materinya diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya pribadi sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan CGP ini, dan harapan dari kami ini akan membawa dampak positif kepada kualitas pendidikan di satuan pendidikan, yaitu di Satuan Pendidikan SD Darut Talabah tercinta. Alhamdulillah, di SD Darut Talabah sudah ada 2 guru penggerak. Yang pertama adalah Bu Nur Ikhwatin, yang mana Bu Nur Ikhwatin sekarang sudah ganti posisi, sudah jadi PP. Alhamdulillah, terima kasih atas atensinya untuk bisa menggerakkan teman-teman di sekolah. Dan sekarang Bu Nola juga akan terus mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat ilmunya untuk kegiatan semua kegiatan CGP yang akan diberikan oleh CGP ini ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dari kepala sekolah kita untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SD Darut Talabah, yang akan dipandu oleh calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Nola Rizky Safara SPD. Kepada beliau kami serahkan sepenuhnya. Monggo Bu Nola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Darut Talabah, Ibu Siti Khadijah. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Darut Talabah dan yang saat ini hadir di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Darut Talabah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu di sini saya akan memimpin diskusi atau menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memfasilitasi serta memotivasi saya selama saya mengikuti program pendidikan guru
penggerak di Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Dan tak lupa juga kepada teman-teman yang sudah ikhlas hadir waktunya di sini, yang biasanya sudah pulang masih mendengarkan ceramah saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan guru semua, guru hebat yang saya banggakan di SD Darut Thalabah. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung satu sama lain. Mari bergerak bersama mewujudkan budaya positif menuju visi profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, kemarin sebelum saya menerapkan budaya positif di sekolah, saya juga kemarin melaksanakan paradigma perubahan tentang visi sekolah. Di sana visi sekolah sudah tetap seperti yang kemarin Ibu Buhot lanjut. Nah, di sini tujuan pembelajaran, tujuan diseminasi ini yang pertama dapat memahami konsep inti budaya positif. Yang kedua, menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelum memaparkan materi, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk senyum bahagia selama 30 menit. Senyum ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, dari tadi kegiatan senyum gembira ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika setelah senyum? Bahagia, awet muda ya. Ya, di sini budaya positif di sekolah itu berawal dari kesopanan ya Bu, tentang senyum bahagia. Biasanya anak-anak jika hadir ke sekolah, gurunya maaf ya, ada yang mau karongok gitu, anak-anak biasanya takut ya Bapak Ibu. Monggo dilanjut Profi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah di sini Bapak Ibu setuju bila yang pertama memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Nah, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak, Bu? Boleh ya? Ya, dan Bapak Ibu banyak yang mengatakan setuju karena hadiah itu merupakan motivasi katanya tadi ya, biar dapat prestasi. Ya, nanti kita diskusikan bersama. Nah, yang selanjutnya nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Jika ada murid bermasalah, ya kita sebagai pendidik harus memberikan solusi ya. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul atau salah? Setuju? Setuju atau enggak? Setuju. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik tadi saya akan membahas di slide berikutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang di poin pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah menggunakan kurikulum merdeka semua. Pasti Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas ya. Ada 6 dimensi belajar Pancasila. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Hafal semua?
Boleh nyanyi bersama? Ya, biar semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat semua, apresiasi buat rekan guru SD dan Kalaba. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih? Nah, di sini Bapak Ibu itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila itu sudah tertera ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kedua tentang disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar disiplin? Ya, pernah ya. Ya, disiplin itu menurut saya itu sangat susah ya Bapak Ibu kalau tidak dari diri sendiri. Yang pertama disiplin waktu misalkan. Ya, nah di sini saya akan menerangkan tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak. Nah, jadi biasanya anak-anak kalau ada kaitannya dengan disiplin, biasanya Bapak Ibu itu memberikan hukumannya biar anak-anak itu disiplin. Betul Bapak Ibu? Biasanya di kelas ya, anak-anak terlambat misalkan, nanti kamu dihukum ya soalnya terlambat. Itu betul atau tidak? Tidak ya? Ya, ada yang jawab betul, ada yang jawab tidak. Nanti saya paparkan kembali. Nah, kita Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai guru, kita tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini sebagai pendidik kita kepada murid-murid kita sehingga bisa menerapkan perilaku disiplin, kita menggunakan nilai kebajikan universal. Nanti kita jelaskan kembali nilai universal itu seperti apa ya Bapak Ibu. Dan motivasi tersebut itu dari diri sendiri, bukan dari luar. Selanjutnya, disiplin positif. Dari kedua paparan tadi, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, jika ada anak terlambat, biasanya Bapak Ibu beri ancaman ya, nanti biasanya kamu dihukum menulis istighfar 100 kali misalkan, seperti itu termasuk ancaman. Itu bukan dari motivasi intrinsik tapi melainkan motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu, bukan dari dalam diri kita sendiri tetapi dari luar. Nah, di sini poin yang ketiga tadi ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia pada anak itu yang pertama bertahan hidup. Di sini yang dikatakan bertahan hidup itu contohnya tempat tinggal. Ya Bapak Ibu, misalkan kelas, di dalam kelas atau di lingkungan rumah itu merupakan tempat untuk bertahan hidup, atau misalkan suasana lapar ya. Ya, itu bisa disebut di poin 1. Dan yang poin 2 ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu memberi kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu ingin mendapatkan kasih sayang terhadap kita. Contohnya, misalkan ada anak yang di rumah punya masalah dengan orang tuanya punya masalah. Nah, kita sebagai guru harus memberi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang selanjutnya ada penguasaan
Biasanya di kelas itu ada anak yang pandai atau ada anak yang pemberani. Saya contohkan ingin menjadi ketua kelas, ya, mencalonkan jadi ketua kelas misalnya. Dengan pedenya, saya Bu ingin jadi ketua kelas, misalkan seperti itu. Nah, seorang guru, kita sebagai seorang guru harus ngerti tentang posisi anak tersebut. Dan selanjutnya ada kebebasan. Baik Bapak Ibu, di sini dalam arti kebebasan itu anak-anak kebebasan dalam belajar di dalam kelas. Misalkan Bapak Ibu memilih metode atau menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Anak-anak itu bisa memilih atau kebebasan apa yang anak-anak terapkan dalam mengerjakan tugas. Misalkan ada yang suka menggambar, ya, ada yang suka membaca, ada yang juga suka menulis. Dan di sini juga ada kesenangan. Nah, di sini ada kesenangan Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak itu anak SD, ya, dengan cara gurunya mengajar atau cara gurunya memilih metode yang bervariasi, anak-anak itu sudah cukup senang dalam ikut pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus lebih profesional. Nah, ini poinnya. Ada motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama di sini ada poin 3, ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini anak-anak itu biasanya menerapkan disiplin itu takut, tidak nyaman, ya. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan ekstrinsik motivasi dari luar, ya. Yang selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita sebagai guru biasanya memberi seperti ini, ya. Saya punya contoh. Misalkan saya di kelas mempunyai murid yang sering terlambat, misalkan saya menjanjikan, ayo kamu besok kalau tidak terlambat kamu mau diberi hadiah sama guru. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri sendiri tapi dari luar. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, dari 3 motivasi tersebut yang harus kita tanamkan dalam benak pendidik atau pendidikan yang mana? 3. Ya, yang 3 merupakan motivasi intrinsik. Kenapa? Karena dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain, ya. Contohnya, kesadaran diri Bapak. Seperti itu. Bukan tidak, misalkan saya contohkan sebagai guru, saya misalkan ya sering terlambat teman, ya. Saya itu biasanya misalkan saya takut sama buhon, takut dihukum. Saya tidak seperti itu, tapi dengan kesadaran diri sendiri, dengan ikhlas berangkat dari rumah, datang ke sekolah, mengajar seperti itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Lanjut, ya. Ya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang dikatakan mau menerapkan disiplin positif tapi masih gagal, ya. Yang pertama itu hukuman. Bapak Ibu sering atau tidak menghukum di kelas, misalkan di luar kelas atau di masjid ketika menangani anak-anak? Sering, ya Bapak Ibu. Itu ternyata yang saya pelajari di modul 1.4 ini, ternyata itu hukuman sangat menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, yang di sini Bapak Ibu, murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya anak-anak itu kalau sudah punya salah atau punya kasus, ya, kasus misalkan
Kalau di sekolah kebanyakan bully ya, bully temennya. Nah, itu murid yang mau mengaku itu biasanya takut kalau ada hukuman. Ya, jadi hukuman itu di modul budaya positif itu tidak boleh sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif yang pertama, dan yang kedua merusak hubungan dengan sifat iri. Misalkan merusak hubungan dengan sifat iri, seperti contohnya di kelas misalkan ada yang peringkat 1 ya di kurikulum merdeka, biasanya itu kan tidak ada ya Bu peringkat itu ya. Jadi untuk peringkat 1 itu biasanya merusak hubungan Bapak Ibu, karena di yang peringkat di bawah itu merasa iri dan minder gitu. Ya, yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking, ini yang tadi yang seperti poin 2. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini tadi gagal, dan sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jika Bapak Ibu menerapkan budaya positif ingin sukses, yang pertama Bapak Ibu itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang saya bahas sekarang. Yang pertama konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang keempat yang ketiga stimulus dan respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan selanjutnya ada restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Dan yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, pendekatan restitusi yang tadi konsep disiplin yang akan kita terapkan ya. Apa sih restitusi? Ya Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu, misalkan yang sering terjadi Bapak Ibu biasanya di kelas ya, hal kecil yang sering terjadi biasanya anak-anak ketika diberi PR ya, pekerjaan rumah, siswa sering tidak mengerjakan. Ini saya mengangkat dari salah satu kasus saya yang sering saya lagi di kelas. Nah, yang pertama di sini saya itu tentang hukuman. Nah, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba Bapak Ibu, di sini yang hukuman. Bapak Ibu biasanya itu yang mana? Yang sering diambil, yang apa? Yang hukuman, konsekuensi atau restitusi biasanya yang di kelas. Restitusi, ya. Jujur saja Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya itu cenderung ke hukuman. Ternyata hukuman itu ya salah Bapak Ibu. Nah, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, biasanya saya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, baca istighfar misalkan seperti itu. Anak-anak itu dikeluarkan kelas itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, murid itu takut yang akan
menerima pembelajaran kita di dalam kelas kalau Bapak Ibu melaksanakan hukuman. Dan yang kedua ada konsekuensi. Nah, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Pernah Bapak Ibu di kelas ya melakukan seperti ini ya? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu menurut Bapak Ibu benar atau salah? Nah, yang selanjutnya ada restitusi. Nah, ini yang harus kita terapkan. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu, di kelas sebelum kita di awal pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah, itu yang pertama, di poin pertama. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu ada gambar, Bapak pegang itu ya, itu penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ini posisi guru Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi ini diposisikan guru ya. Guru itu apa? Sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini yang harus dilakukan guru, kita sebagai pendidik harus beri apa? Sini Bapak Ibu sebagai apa? Teman. Ya, teman-teman. Teman ya. Ya, apresiasi. Tapi jawabannya di sini ada sebagai manajer. Seharusnya kita terapkan. Nah, ini Bapak Ibu saya punya kasus lagi. Ini kasus yang tadi yang 5 kontrol itu ya, saya jabarkan satu-satu. Ini mengangkat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, yang pertama guru misalkan sebagai penghukum. Tadi banyak yang bilang jadi teman katanya ya, nanti saya bahas ya. Nah, di sini jadi penghukum terlebih dahulu. Ibu guru biasanya atau bapak guru itu ke anak-anak itu bilang patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ya, itu menghukum anak yang tidak mematuhi memakai atribut lengkap. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Ibu guru biasanya berkata, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Nah, itu di sini membuat rasa bersalah. Dan sebagai teman, misalkan anak-anak sama bapak ibu guru biasanya ada yang sudah akrab ya, biasanya ada yang seperti teman ya. Nah, di sini biasanya bapak dan ibu guru itu tidak disenggani ya. Biasanya ibu guru itu ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Berharap seperti ibu gurunya itu berharap agar anak-anak itu tertib. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini yang guru yang sebagai teman. Dan di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang seharusnya guru itu sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, sebagai guru itu bertanya dulu kesalahan apa anak yang dihukum ya. Meskipun anak sudah tak sadar tidak pakai atribut, tapi sebagai guru kita memposisikan sebagai manajer. Nah, di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini Bapak Ibu saya mempunyai video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Baik, kita saksikan bersama. Tiga.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video tentang posisi kontrol guru ya. Seharusnya guru itu sebagai apa tadi? Manajer ya. Nah, sebelum menstabilkan identitas tadi ada kegiatan restitusi ya. Yang sebelum itu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama murid di kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok harus keyakinan kok bukan peraturan? Ya Bu, saya kalau keyakinan itu kan nanti munculnya dari Iya, apresiasi Bapak Imam. Terima kasih. Ya, benar katanya Pak Imam tadi ya, dari hati. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa jawabannya? Karena banyak orang yang tidak yakin akan apa namanya? Keselamatan diri. Keselamatan dirinya. Nah, berarti kata kuncinya ada di keyakinan ya. Nah, baik, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya aplaus buat Pak Andre. Selanjutnya, ini pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Takut kena COVID, Bu. adanya kesadaran menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan. Nah, kata kuncinya di sini ada kesadaran ya. Berarti tadi ada dua, ada keyakinan, ada kesadaran. Kalau sudah kita membuat kesepakatan, berarti itu yakin akan disepakatkan bersama ya. Dan murid itu mempunyai kesadaran diri untuk menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini baik Bapak Ibu, sebelum membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan
atau sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa ya untuk membuat bersama-sama. Betul Bapak Ibu? Nah ya, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan. Nah biasanya Bapak Ibu itu di kelas apa yang dilihat dari kelas kita, mau kesepakatan yang seperti apa ya kita sepakati atau diyakini bersama. Dan yang kedua, dipencatat semua masukan, semua ide dari siswa-siswi kita ya. Dan ganti kalimat negatif menjadi positif. Biasanya tidak boleh menggunakan kalimat jangan ya, tidak boleh ya, atau dilarang ya. Harusnya gimana? Sebaiknya ya. Dan tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan dari misalkan murid kita ya Bapak Ibu. Murid kita di SDDT itu banyak sekali, satu kelas ada yang 37 ya, ada 32. Itu setiap anak biasanya memiliki keyakinan masing-masing, ide-idenya masing-masing. Itu bisa dipilah-pilih dan kita susun sebagai guru, kita harus menyusun bersama. Dan yang selanjutnya ada tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3 sampai 7 keyakinan. Maksudnya di sini 3 sampai 7 kalimat agar tujuannya mudah diingat. Selanjutnya ada meninjau dan menyetujui dengan mendatanganinya. Nah, Bapak Ibu, yang sebenarnya buat keyakinan kelas itu biasanya itu kan sudah disepakati bersama. Nanti kita buat di bawah itu biasanya ada tanda tangannya siswa. Satu-satu siswa itu bisa tanda tangan di situ dan juga guru terlibat. Agar apa tujuannya? Agar murid itu bisa menerapkan atau mendisiplin tentang keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, seperti kelas 1B itu bagus sekali. Ada kayak kesepakatan kelas dan konsekuensinya juga dijelaskan di sana. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari keyakinan kelas tersebut tadi di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu untuk menghadapi misalkan kasus anak di sekolah. Yang tadi sebagai guru, sebagai manajer itu wajib menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama, ini dari pemaparan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri sendiri. Nah, biasanya guru itu contoh kalimat guru seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Juga buat salah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu pertanyaan kepada murid. Dan selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya sebagai guru membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penugasan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Seperti tadi yang sudah dijelaskan slide depan, kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, di sini ada contoh. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan
dilakukan dengan lebih baik besok lagi. Nah, ini yang contoh dari validasi tindakan yang salah. Nah, yang poin ketiga, ini yang terakhir tadi, menanyakan keyakinan kelas. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu yang tadi posisi kontrol guru sebagai manajer, yang seharusnya guru itu poin di terakhir ini menanyakan keyakinan kelas. Ya, tujuannya untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini contohnya apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Maksud nilai universal yang tadi kita buat kesepakatan kelas bersama itu Bapak Ibu. Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Misalkan ini tanya ke siswa ya. Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, baik Bapak Ibu, itu pemaparan materi dari saya. Mungkin ada diskusi, ya wajib diskusi, pertanyaan untuk Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budala, di sini saya mau bertanya, bagaimana cara seorang guru membangun budaya disiplin positif di lingkungan sekolah, utamanya di kelas, agar diterima dan dilakukan dengan lapang dada? Dan bagaimana ketika kita sebagai guru menemui kasus anak yang masih melanggar di kelas dan dia anak broken home, kemudian restitusi apa yang harus kita terapkan agar tidak istilahnya menyinggung perasaan karena dia dari keluarga yang mohon maaf tidak lengkap gitu. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan apa langsung saya jawab atau Bapak Ibu mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu? Ada langsung ya. Nah, di sini tadi Ibu Rizka menanyakan bagaimana ketika anak itu melanggar, itu karena broken home ya. Ya. Nah, di sini ada tadi disebutkan di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama tadi ada sebagai penghukum ya. Dan kita sebagai apa Bapak Ibu tadi manajer ya, yang seharusnya guru kan tadi sebagai manajer. Nah, di sini yang pertama kita menstabilkan identitas dulu ya. Terus yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan tadi Bu Rizka menanyakan kebutuhan dasar apa yang harus diterapkan oleh pendidik. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kan tadi itu menyebutkan broken home ya, itu butuh kasih sayang. Nah, sebenarnya guru di sini itu sangat apa ya? Guru itu harus banyak-banyak. Yang pertama ya kasih sayang pada anak, tidak boleh pilih kasih ya meskipun dari keluarga broken home. Ada di sini disebutkan tadi apa tentang kasih sayang itu. Nah, guru tersebut harus melakukan pendekatan. Pendekatan tersebut itu misalkan bukan dekat sama siswa, tapi ya apa ya, sebagai guru itu menanyakan bagaimana di rumah, seperti itu melakukan pendekatan pembelajaran di kelas, misalkan membuat tambahan pembelajaran agar anak itu melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mendapatkan kesenangan. Mungkin ada lagi? Sudah Bu? Ada lagi? Tadi yang sama, bagaimana cara membangun budaya positif. Oh ya, di sini tambahannya juga bagaimana cara seorang guru membangun budaya disiplin positif. Nah, di sini sebagai pendidik ya, tujuannya pertama kan ya, tujuan pendidik itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu
mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini yang Bu Rizka tanya itu seorang guru yang bagaimana bisa membangun anak agar disiplin positif ya, biar terima dengan lapang dada dan dilakukan. Oh ya, biar tidak munculnya motivasi ekstrinsik ya. Nah, yang sebaiknya di sini dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Sebelum dari diri sendiri kita dulu yang harus menerapkan budaya positif tersebut. Nah, kita caranya di sini ya sebagai pendidik itu menerapkan disiplin diri kita terlebih dahulu agar dicontoh anak-anak kita. Dan lagi Bu. Terima kasih. Monggo Bu Hesti mau tanya? Bingung. Nah, tanya. Terima kasih. Saya punya satu pertanyaan. Antu udah boleh. Terima kasih. Saya punya satu pertanyaan. Untuk keyakinan. Untuk keyakinan begini ya Bu. Benar ya? Jadi untuk keyakinan siswa menunjukkan keyakinan siswa. Kita tahu siswa kita itu siswa yang masih karakternya masih bermain, basicnya masih bermain. Bagaimana caranya untuk meyakinkan siswa itu dia disiplin? Sedangkan kita sudah disiplin, guru-guru itu sudah disiplin, tapi tidak misalkan contoh ya, ada siswa yang nyalaan itu apa namanya? Bukan bunyi sampai mati itu. Nah, usir gitu. Gimana caranya untuk mengatasi seperti itu? Kan tadi bilangnya harus ada keyakinan dari siswa, gitu. Harus ada keyakinan diri dari siswanya, begitu. Untuk mengatasi seperti itu gimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif, pertanyaan yang bagus. Tadi bagaimana cara menerapkannya? Karena anak-anak itu biasanya di SD itu suka bermain. Ya, bukan ada yang itu, tapi kebanyakan anak itu nyalaan. Ya. Tidak tahu artinya keyakinan. Nah, tidak tahu artinya keyakinan. Ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran atau memasuki tahun ajaran baru, ya biasanya itu kan ada MPLS. Ya, di situ kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di situ guru kelas atau ya guru di sekolah tenaga pendidik itu biasanya menggunakan MPLS itu untuk membuat keyakinan bersama. Nah, tentang keyakinan itu kita harus berbuatnya bersama-sama bersama anak. Dan tadi motivasi apa ya? Bukan. Disiplin, agar disiplin katanya Pak Arif ya. Nah seperti yang contoh halnya, misalkan ini ada kesepakatan kelas, contoh halnya di belakang di situ ada kesepakatan kelas 1B. Nah di situ ada keyakinan dan juga ada konsekuensinya. Misalkan yang pertama sebaiknya kita datang jam 7 ke sekolah gitu ya. Apa konsekuensinya jika itu melanggar misalkan ya? Bapak Ibu itu tidak maksudnya di sini tidak menghukum ya. Dari dasar tadi guru itu sebagai manajer ya, guru itu harus
Yang pertama itu tadi menanyakan segitiga restitusi. Yang pertama ada itu apa? Ada validasi tindakan yang salah, ada sebagai apa tadi itu mungkin di slide berikutnya ya. Menstabilkan identitas, nah ada validasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini jika sudah dibuat keyakinan kelas bersama, insya Allah anak-anak itu akan patuh. Karena apa? Di situ kan keyakinan kelas itu dibuat bersama, bukan gurunya kan yang membuat, disepakati bersama seperti itu. Gimana Pak? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu Nur? Cukup. Gimana Bapak Ibu? Ya, tadi sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apa refleksi hari ini yang Bapak Ibu dapatkan? Dia, tidak apa-apa dia didapatkan selama mengikuti penerapan budaya positif pada hari ini. Refleksi apa? Baik, terima kasih Bu Nola. Dari refleksi dari kegiatan hari ini, yaitu bahwasanya guru itu Udah masuk ke sini. bahwasanya guru itu tidak diperkenankan untuk menghukum siswa yang tidak mematuhi keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, akan tetapi lebih sebagai memberi restitusi artinya tidak membuat anak merasa takut dan atau gagal seperti itu. Terima kasih apresiasi buat Budian tadi merefleksikan bahwa guru tidak diperkenankan untuk menghukum siswa yang tidak mematuhi tetapi memberi restitusi siswa. Nah ya, refleksi yang Budian katakan tadi, memang guru itu tidak diperkenankan menghukum ya Bapak Ibu ya. Dan di sini guru itu sebagai manajer ya. Ada lagi refleksi, mungkin ada yang menambahkan, Pak Imam? Andre, ya, sudah Bapak Ibu? Cukup baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD Darut Tolaba. Saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso, Nola Rizky Safara, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Kita beri apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Nola. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir agar acara ini bertambah berkah, marilah kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Holis. Kepada Ustadz Holis, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yafi amalika fi masjidika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adil sulai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuzayyinu biha lana hasanal akhlaq wa tuwasi'u lana halal al-asad wa yasiru lana qasda baitil muhalal wa ziyarata qabrin bi syarifil qail inama bu'ithu litamma makarimul akhlaqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salatu wassalamu ala imaini mutalazimin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirallah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.